Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, hari yang baru, semangat yang baru, di tengah segala pergumulan yang kami rasakan, di tengah segala kondisi yang kami alami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dan khususnya lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Mari Tuhan, buka hati kami, mampukan kami untuk meneladan kasih-Mu dan bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan lewat kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19 yang demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah digerakkan oleh rasa syukur. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang yang datang ke sebuah tempat ibadah dengan pakaian yang seadanya, baju belum disetrika, kondisi yang kelihatan lusuh, masuk dalam tempat ibadah tersebut dan dia berdoa. Ada orang-orang yang melihat dia kemudian merasa bahwa ini orang kurang rapi datang ke tempat ibadah. Nah, mereka hanya lewat begitu saja. Tapi rupanya seorang yang katanya kurang rapih ini dia menaikkan syukur kepada Tuhan lewat doanya, karena pada saat itu dia mendapatkan berkat Tuhan berupa pekerjaan. Dia sudah lama menantikan pekerjaan itu, hidupnya pas-pasan, dan puji Tuhan dia mendapatkan pekerjaan. Tanpa melihat kondisi tubuhnya yang dengan pakaian seadanya, dia datang ke tempat ibadah dan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua perspektif di sini, ada dua sudut pandang. Orang yang melihat seorang yang berdoa, dia melihat kondisi bajunya mungkin lusuh, kurang terawat, sehingga kemudian berpikir, kok bisa sih datang ke tempat ibadah kondisinya bajunya lusuh gitu. Tapi di sisi lain ada sudut pandang yang lain, bahwa seorang yang bajunya lusuh ini ternyata dia bersyukur kepada Tuhan karena dia mendapatkan pekerjaan. Nah, ibu bapak saudari-saudara, oleh karena itu kita bisa belajar. Ada dua cerita di sini, cerita seorang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan bersama dengan ke-9 orang lainnya. Dia datang kembali kepada Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Orang Samaria dipandang sebelah mata, dipandang mereka tidak memiliki karakter yang baik, sama seperti orang Yahudi. Nah, rupa-rupanya itu dibalikkan oleh Tuhan, bahwa orang Samaria ini memiliki karakter yang lebih baik daripada
ke-9 orang tadi yang nggak tahu. Kita nggak tahu apakah 9 orang yang tadi itu semuanya orang Yahudi atau campuran ada Yahudi dan Samaria. Tetapi yang jelas orang Samaria ini kembali dan bersyukur kepada Yesus. Dia tergerak oleh belas kasihan, dia tergerak oleh rasa syukurnya, bukan belas kasihan, ya. Tergerak oleh rasa syukurnya dan dia kembali kepada Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara, belajar dari sini kita perlu menghargai setiap orang. Mungkin tampilan luarnya lusuh, mungkin dipandang sebelah mata, tetapi bisa jadi dia memiliki karakter yang lebih baik. Nah, oleh karena itu menghargai setiap orang dengan kondisi dan berbagai latar belakangnya. Mungkin tampilan luarnya berbeda, tapi hatinya seperti emas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tergerak oleh rasa syukur ini, atau digerakkan oleh rasa syukur ini, kita bisa belajar dari seorang Samaria ini bahwa dia tidak menyia-nyiakan kesembuhan, pemulihan yang dia rasakan. Dia menjalani hidup dengan berbeda, tidak menganggap kesembuhan, pemulihan yang dia rasakan itu lewat begitu saja. Dia menjalani hidupnya dengan berbeda dari ke-9 orang lainnya. Ya, ke-9 orang lainnya itu mendapatkan pemulihan, ya lalu menjalani hidup begitu saja. Nah, tapi satu orang Samaria yang kembali ini, dia menjalani hidup dengan berbeda, tidak memandang kecil berkat Tuhan, tidak memandang rendah berkat Tuhan, sehingga dia kembali bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar. Hal yang kedua adalah bagaimana penghargaan kita atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita menghargai setiap berkat-berkat yang kecil sama seperti kita menghargai berkat-berkat yang besar? Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya sekalipun itu berkat yang kita pandang kecil ataupun berkat yang kita pandang besar, nilainya, kualitasnya, kita perlu memiliki rasa syukur yang sama. Karena itu sama-sama berkat Tuhan. Kesehatan, pendapatan, rasa tentram, damai sejahtera, dan banyak hal lainnya. Itu semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita perlu menghargai setiap berkat Tuhan sama kualitasnya dengan berkat-berkat yang besar. Sehingga tidak ada lagi berkat kecil atau berkat besar. Yang ada adalah berkat. Dan kita digerakkan oleh rasa syukur yang sama. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hal ini bukan perkara yang mudah karena bisa jadi kita segera menilai seseorang dengan tampilan luarnya. Segera menilai sebuah berkat dari nilainya, besar kecilnya. Memang bukan hal yang mudah, tapi perlu untuk kita upayakan, perlu untuk kita lakukan. Sebab Tuhan menghendaki kita hidup berkenan di hadapannya. Maka mari kita menjalani hidup dengan digerakkan oleh rasa syukur, menghadirkan segala sesuatu yang baik, yang benar dalam hidup kita dengan penuh rasa syukur. Amin.
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu mengingatkan kami kembali untuk menjalani hidup dengan rasa syukur, digerakkan oleh rasa syukur, sehingga kami dapat menghargai setiap berkat Tuhan. Memampukan kami juga untuk tidak segera menilai seseorang dari tampilan luarnya, tetapi menghargai setiap orang apapun kondisinya. Kami akan menjalani hidup kami ya Tuhan, dengan berbagai kegiatan dan aktivitasnya kami percaya Tuhan menolong dan memampukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.